Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kelompok 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai hakikat tujuan pendidikan dan urgensi psikologi pendidikan. Adapun di sini kami akan membahas mengenai pertama pengertian pendidikan dan kedua mengenai urgensi psikologi pendidikan dalam pendidikan. Pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lalu, pengertian pendidikan menurut Langeveld memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah usaha untuk mempengaruhi, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya, atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan oleh orang lain. Lalu, menurut John Dewey, pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase, serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Pengertian yang diungkapkan Dewey ini menekankan bahwa kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah proses pengalaman. Dewey dan Langeveld pada dasarnya memiliki arah pandangan yang tidak berbeda tentang apa yang ingin dicapai pada proses pendidikan, yaitu kemandirian peserta didik. Kemandirian dalam arti dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat lingkungannya tanpa harus tergantung pada orang lain. Dan yang terakhir yaitu pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ya, selanjutnya ada pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian pendidikan maha luas. Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Yang kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, pengertian pendidikan adalah terbatas. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranannya dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Lalu, ada pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang pertama, berdasarkan pandangan psikologi, pendidikan adalah personalisasi peranan atau personalization of roles, atau dapat dikatakan juga sebagai individualisasi atau proses pengembangan individu. Yang kedua, berdasarkan pandangan sosiologi, pendidikan adalah proses sosialisasi individu atau socialization of personality, atau dengan kata lain, proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan yang sering kita sebut sebagai sosialisasi. Lalu yang ketiga, berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah proses pemindahan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, atau sering kita sebut sebagai enkulturasi.
menurut pandangan politik, pendidikan adalah sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. Sedangkan menurut pandangan ekonomi, pendidikan adalah profesionalisasi, artinya bagaimanakah modal yang telah ditanam dalam pendidikan dapat diperoleh keuntungannya menjadi manusia yang profesional. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan adalah keseluruhan yang terintegrasi dari setiap aspek pendidikan, mulai dari input yang diproses atau yang ditransformasi oleh komponen-komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, berjalan seirama dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu output pendidikan, yaitu manusia terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Latar belakang. Sebagai pendidik, kita perlu untuk mengkaji dan menganalisis setiap kebutuhan serta apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan bimbingan bagi peserta didik, terutama perilaku peserta didik, karena melalui psikologi, seorang guru dapat memulai tahap awal dari proses pendidikan yang mencakup ruang lingkup intelektual dan emosional siswa. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu kajian ilmu yang membahas atau mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan psikologi pendidikan merupakan bidang psikologi pendidikan yang mempelajari kejiwaan dan perilaku individu yang ada dalam proses pendidikan. Adapun tujuan mempelajarinya, yang pertama untuk memperoleh paham tentang gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Yang kedua, untuk mengetahui perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah laku manusia atau anak. Yang ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. Kontribusi psikologi dalam proses pembelajaran. Pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Penelitian psikologi terhadap pengembangan kurikulum harus memperhatikan keunikan masing-masing individu, baik dari segi kecerdasan, sikap, dan karakteristik lainnya. 2. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Penelitian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang menjadi dasar sistem pembelajaran dan menguraikan 13 prinsip pembelajaran. 3. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian, pemahaman kecerdasan, bakat, minat, dan aspek perkembangan lainnya melalui pengukuran psikologis. Lalu ada tugas pendidik. Tugas seorang pendidik tidak hanya terletak pada penyiapan bahan ajar dan penyajiannya, tetapi meliputi perencanaan dan pengarahan evaluasi belajar dan kegiatan mengajar. Maka diperlukan beberapa pendekatan agar pendidik mengukur kemajuan atau kegagalan peserta didik dan juga berusaha menilai segi-segi lain yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar. Pendekatan tersebut harus didasarkan kepada pemahaman kepribadian peserta didik. Tugas psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar tidak hanya mencakup peningkatan mutu belajar peserta didik dalam kaitan dengan perkembangan psikisnya, namun juga mempelajari perkembangan peserta didik dalam interaksinya dengan pelajaran dan faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Adapun kajian psikologi pendidikan. Beberapa kajian dalam psikologi pendidikan yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu dalam hal tersebut sangat berpengaruh dalam pendidikan karena melalui hal tersebut dapat memahami dan mengetahui perubahan mental, fisik, serta rohani peserta didik dalam mengikuti pendidikan. Selain pertumbuhan dan perkembangan, terdapat motivasi. Dalam dunia psikologi, dorongan yang dirasakan seseorang untuk melakukan sesuatu disebut sebagai motivasi dan dapat berasal dari dalam maupun luar diri seseorang.